Assalamualaikum, hari ini saya mau menjelaskan materi yang sudah saya berikan kemarin, yaitu turunan fungsi aljabar. Nah, di sini sudah ada contoh soalnya yang sama seperti di materi. Ya, nomor 1, jika fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 4, maka turunan fungsinya yaitu lambangnya dikasih seperti ini, f aksen x sama dengan, jadi dari pangkatnya ini itu kita kalikan ke angka 3 yang di depan. Jadi 3 kali 2 sama dengan 6x. Kemudian turunan dari 4, ini kan konstanta ya, tidak ada x-nya, tidak ada variabelnya. Jadi turunan dari 4 itu adalah 0. Jadi kalau 0 tidak usah ditulis. Jadi hanya seperti ini saja. Bagaimana? Sampai sini paham? Jika belum paham, silakan diulang kembali, kemudian perhatikan untuk contoh soal berikutnya. Untuk soal berikutnya, 2x pangkat 3 ditambah 12x pangkat 2 dikurang 8x ditambah 4. Nah, saya akan kerjakan untuk f aksen x-nya. Saya perbesar lagi tulisannya supaya terlihat. Ini dikalikan, pangkatnya ini 3 dikalikan dengan 2 yaitu 2x. Nah, kemudian pangkat 3-nya ini karena ini turunan dikurang 1, berarti 3 dikurang 1 sama dengan 2. Nah, kalau yang nomor 1 tadi, kenapa dia x saja? Karena 2 dikurang 1 itu sama dengan 1. Pangkat 1 tidak perlu ditulis, tidak apa-apa. Sedangkan ini pangkat 2, jadi ditulis kembali. Ditambah pangkatnya di sini 2, berarti 2 dikali 12 sama dengan 24. 24x. Awalnya di sini dia pangkat 2. 2 dikurang 1 sama dengan 1. Makanya di sini hanya x saja karena dia pangkatnya 1. Kemudian turunan dari 8x. Nah, 8 di sini kan ada 1 ya, harusnya, tapi tidak tertulis. 1 kali 8 tetap adalah 8. X-nya di sini pangkat 1. 1 kurang 1 sama dengan 0. Makanya di sini tidak ada variabelnya atau hanya 8 saja. Jadi pokoknya kalau misalkan ada 8 turunan dari 8x, oh berarti tulis saja di sini 8, berarti di sini 8 saja. Kemudian turunan dari 4. 4 kan tidak ada x-nya di sini. Berarti 0 atau tidak usah ditulis, tidak apa-apa. Itu. Nomor yang selanjutnya, nomor 3. Sambil kalian ulang, sambil kalian pahami ya, supaya nanti pada saat mengerjakan soal kalian lebih mudah. Saya mau infoin kalau misalkan di soal nomor 2 di materi kemarin ada yang salah. Jadi ini contoh soal yang benar ya, dan pembahasannya seperti ini. Kalau kalian ketemu soal seperti ini, seperti nomor 3, itu ada 3x dikurang 2 dalam kurung, kemudian 4x tambah 1. Itu dikalikan dulu satu-satu. Kalau saya bilang perkalian pelangi. Jadi 3x dikali 4x sama dengan 12x pangkat 2. Ups. Yang ini sudah. Sekarang yang ini lagi. 3x dikali 1 sama dengan 3x. Negatif 2 dikali 4x sama dengan negatif 8x. Negatif 2 dikali 1 sama dengan negatif 2. Maka di sini diperoleh, ini bisa dioperasikan, berarti 12x pangkat 2 3 dikurang 8 sama dengan negatif 5 dikurang 2. Kemudian ini sudah selesai. Jadi yang diturunkan itu tuh dari yang sini. 12x pangkat 2 dikurang 5x dikurang 2. Turunannya kita tulis di sini, f aksen x sama dengan 2 dikali 12 sama dengan 24. X pangkat 2 awalnya, kalau turunan pangkatnya dikurang 1, berarti 2 kurang 1 berapa? 1. Berarti di sini hanya x saja. Harusnya di sini ada angka 1 di atasnya x, tapi tidak usah ditulis, harusnya di sini.
Tidak usah ditulis, tidak apa-apa. Kemudian dikurang, turunan dari 5x sama dengan? Benar, 5 saja. Kalau saya tanyakan turunan dari, misalkan di sini saya tulis turunan dari 7x, maka turunannya hanya tuh 7, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi ke nomor 4. Kemudian nomor 4, jika kalian menemukan soal seperti ini, fx sama dengan 2/3, ini per ya, x pangkat 6 ditambah 2x pangkat negatif 1. Bisa langsung diturunkan, turunannya seperti ini, f aksen x saya tuliskan, sama dengan 6-nya dikalikan seperti biasa. 6 dikali, saya kasih titik ya perkaliannya, 2/3x pangkat 6 dikurang 1. Saya jabarkan deh supaya tidak bingung. Kemudian yang selanjutnya, di sini ada 2. 2 dikali pangkat negatif 1 terlebih dahulu. Ditambah 2 kali pangkat negatif 1. X pangkat negatif 1 dikurang 1. Pangkat ya, ininya. Pangkat negatif 1 dikurang 1. Kemudian seperti ini. Ini kan bisa ya. 6 bagi 3, 2. 3 bagi 3, 1. 2 kali 2, 4. Benar banget. Berarti di sini 4. X pangkat 6 dikurang 1, 5. Ditambah 2 dikali negatif 1 sama dengan negatif 2, benar. X-nya jadi pangkat berapa? X-nya jadi pangkat negatif 2 karena negatif 1 dikurang 1. Berarti di sini dapat ditulis 4x pangkat 5 positif dikali negatif, negatif, benar. Negatif 2x pangkat negatif 2. Gini hasilnya. Lanjut ke nomor 5. Oke, sekarang lanjut ke soal yang nomor 5. Jadi untuk soal yang nomor 5 itu yang benar seperti ini ya. Untuk soalnya, jadi di sini fx sama dengan 2x kurang 1 pangkat 3. Semua dipangkatkan. Jadi di sini kita langsung cari turunannya. F aksen x. Turunannya bagaimana? Jadi dari pangkatnya ini kita pindah ke depannya. Berarti di sini 3. Sorry kalau agak blur. Jadi dari pangkat sini ke 3-nya pindah ke depan. Tulis lagi dalam kurung 2x dikurang 1. Paham sampai sini? Pangkatnya berkurang. Awalnya 3, ya kan? Awalnya pangkatnya 3 nih di sini. Jadi 3 dikurang 1 sama dengan 2. Jadi di sini 2. Setelah itu, kemudian di sini turunan dari 2x adalah 2. 2 di sini ditulis di belakang. Ya, jadi sudah paham sampai sini? Jadi 2x dikurang 1 pangkat 3. Pangkat 3-nya itu ditaruh di depan. Kemudian yang di dalam kurung tulis kembali 2x kurang 1, kemudian pangkatnya dikurang 1. Kemudian dikali turunannya dari yang di dalam kurung ini. Yang hanya bisa diturunkan tuh hanya yang 2x. Sebenarnya dua-duanya bisa, tapi yang 1 itu 0, jadi tidak usah dituliskan. Jadi 2x itu turunannya 2 dikali 2. Kemudian saya tulis kembali f aksen x di sini. Berarti saya kalikan dulu ini, 3 dengan 2-nya saya kalikan. 3 kali 2, 6. Dikali 2x dikurang 1 pangkat 2. Tulis kembali f aksen x. Di sini kan 2x kurang 1 pangkat 2. Artinya 2x kurang 1 pangkat 2 itu berarti 2x kurang 1 dikali 2x kurang 1. Kalau pangkat 2 itu kan artinya berulang kembali sebanyak 2 kali. Berarti 2x kurang 1 dikali 2x kurang 1.
Kemudian dikalikan. Saya kalikan dulu yang di dalamnya. 2x kali 2x. F aksen X sama dengan 6-nya saya tulis dulu. 2 kali 2 sama dengan 4x kuadrat, benar. Kemudian 2 kali negatif 1 dikurang 2x, karena negatif. Negatif 1 dikali 2 sama dengan negatif 2x. Yang terakhir, negatif 1 dikali negatif 1 sama dengan positif 1. Dalam kurungnya jangan lupa. Kemudian hasilnya F aksen X sama dengan 6 di dalam kurung lagi, tulis kembali 4x kuadrat. Negatif 2 dikurang 2. Punya utang 2, utang lagi 2, berarti utangnya 4. X tambah 1 sama dengan, dikalikan nih masing-masing. Berarti 6 kali 4 24x kuadrat dikurang 24x ditambah 6. Nah, ini hasilnya untuk nomor 5. Kemudian lanjut ke nomor 6. Nah, soal nomor 6 pengerjaannya itu hampir sama dengan nomor 5. Jadi kalau misalkan kalian ketemu soal seperti ini, jangan bingung. Di sini soalnya itu dia 5x kuadrat dikurang 1 pangkat 2 ya seharusnya. Maaf jika ada yang salah tulis, bisa kalian koreksi kembali. Jadi di sini fx sama dengan 5x kuadrat dikurang 1 pangkat 2. Seperti biasa, yang ini pangkatnya kita turunkan di sini. 2. Yang di dalam kurung ditulis kembali. Berarti di sini 5x kuadrat dikurang 1. Kemudian ini pangkatnya 2 dikurang 1. Saya jabarkan di sini supaya nggak bingung. Kemudian dikali turunannya dari yang ini. Kalau misalkan ini ada x-nya, bisa juga diturunkan. Tapi karena hanya ada 5x pangkat 2 yang bisa diturunkan, maka turunan dari 5x pangkat 2 itu 2 kali 5, 10. X awalnya pangkat 2. Pangkat 2 ini dikurang 1. 2 dikurang 1 sama dengan 1. Kalau 1 berarti hanya pangkat X saja. Kalau masih bingung, saya jabarkan di sini. 5x pangkat 2 turunannya sama dengan 2 kali 5, 10. X-nya di sini 2 dikurang 1. Nah, makanya di sini jawabannya 10x saja, karena 2 kurang 1 kan 1. Satunya tidak usah ditulis, tidak apa-apa. Kemudian saya kalikan 2 dikali 10x sama dengan 20x. 20x itu dikali dengan 5x kuadrat dikurang 1. Kemudian 20x dikali 5x pangkat 2 itu hasilnya sama dengan 100x pangkat 3 dikurang 20x dikali 1 sama dengan 20x. Nah, sudah dapat kan jawabannya untuk yang nomor 6? Kalau ada yang masih bingung, kalian ulang kembali video saya. Kemudian kita akan mengerjakan yang nomor 7. Jika kalian menemukan soal seperti ini kan kayak pembagian gitu ya. Bukan kayak lagi, ini pembagian gitu. 3x tambah 2 per 4x kurang 1. Jadi kalian pakai permisalan. Jadi di sini saya tuliskan misal U itu sama dengan yang di atas. 3x ditambah 2. Kemudian kalian cari turunan dari U. U aksen sama dengan yang bisa diturunkan yang ini 3x. Berarti turunannya 3x berapa? 3 saja. Kemudian yang V itu untuk yang di bawahnya. Kemudian di sini kalian tuliskan 4x dikurang 1. V aksen sama dengan 4.
selalu seperti itu. Jadi U kemudian dicari U aksen, V dicari V aksen. Seperti materi yang sudah saya berikan. Di pembahasannya sudah ada ya. Jadi di sini saya tuliskan dulu rumusnya. F aksen X U aksen kali V dikurang U kali V aksen per V pangkat 2. Masukkan nilainya sesuai dengan yang sudah kita misalkan tadi. U aksennya berapa? Benar 3. 3 dikali 4X kurang 1. Ini V-nya ya. Dikurang 3X plus 2 dikali V aksennya 4. Per, di sini pernya V kuadrat. V-nya kan ini ya. 4X kurang 1 pangkat 2. Kemudian saya lanjutkan di bawahnya sini ya. Saya kasih garis aja. Sorry kalau garisnya melenceng. Jadi di sini F aksen X sama dengan, itu kita kalikan 3 kali 4 12X. 3 kali 1 3. Kemudian ini negatif ya. Negatif kali, kita kerjakan dulu yang ini. Ini dalam kurung dikurang 3X kali 4 sama dengan 12X. 2 kali 4 sama dengan 8. Per, di sini per. Kemudian 4X dikurang 1 pangkat 2 itu saya jabarkan seperti ini. Seperti ini ya. Selanjutnya saya pakai kertas tambahan saja, karena kalau misalkan nanti dibalik nanti kurang enak ya dilihatnya. Jadi saya pakai kertas tambahan aja di sini. Saya lanjutkan. Nah, di sini 12X dikurang 1-nya tetap ya. Jadi saya tuliskan F aksen X sama dengan 12X dikurang 1. Saya tuliskan kembali. Nah, di sini negatif dikali positif negatif. Harusnya tidak usah pakai kurung lagi ya. Saya hapus dulu kurungnya, sorry. Saya hapus semua. Saya ulang kembali. Di sini langsung saja, tidak usah dipakai dalam kurung lagi. 12X dikurang 1. Negatif kali positif negatif 12X. Negatif kali positif negatif. Per, di sini ada pernya 4X kali 4X sama dengan 16X kuadrat. 4X dikali negatif 1 sama dengan negatif 4X. Lagi, negatif 1 dikali 4X sama dengan negatif 4X. Negatif 1 dikali negatif 1 sama dengan positif 1. Maka di sini diperoleh, kita kerjakan ulang yang ini. Bukan kerjakan ulang, tapi diselesaikan. F aksen X ya sama dengan 12X kurang 12X 0. Ya kan? 0. Kemudian maaf tadi ada kesalahan di sini. Harusnya kan ini 3 kali 4 12. 3 kali 1 3. Maaf ya sebelumnya, ini 3. Berarti di sini 3 ya. 3 kali 4 12, 3 kali 1 3. Ini juga 12X kurang 3. Ya, hanya butuh ketelitian. Saya pun masih belajar untuk teliti. Ya, hati-hati jika mengerjakan. 12X dikurang 12X sama dengan 0.
Negatif 3 dikurang 8 sama dengan negatif 11. Kalau kalian bingung, kalian bisa satukan dulu. Yang punya X kalian satukan. Yang tidak punya X kalian satukan juga. Ini saya jabarkan. Negatif 4 dikurang 4, negatif 8 X plus 1. Maka jawabannya f aksen X sama dengan 12 dikurang 12, 0, benar. Negatif 3 dikurang 8 sama dengan negatif 11. Negatif 11 per 16x kuadrat dikurang 8x ditambah 1. Ini jawabannya. Tuh, kalau misalkan ada yang masih bingung atau mau kalian kayak masih ragu nih gimana mengerjakannya, silahkan ulang kembali video saya. Kemudian lanjutnya nomor 8. Ternyata untuk nomor 7 dan 8 itu soalnya sama, jadi saya tuliskan langsung lanjut nomor 9. Tapi di urutannya saya tuliskan nomor 8 ya, supaya tidak bingung. Nomor 8. Di sini diketahui nomor 8, fx sama dengan 3x kuadrat dikurang 4x ditambah 16. Nah, sedangkan di sini sudah diketahui hasil dari turunannya. Hasil ya. Hasilnya. Kalau misalkan seperti ini kasusnya, kalian bisa tuliskan seperti ini. Ini 3x kuadrat dikurang 4x ditambah 6 ya, bukan 16. Hasilnya sudah diketahui ternyata. Hasilnya yaitu 4. Nah, di sini saya kerjakan. Saya tuliskan kembali soalnya fx sama dengan 3x kuadrat dikurang 4x ditambah 6. Kita cari dulu turunannya. F aksen x 2 kali 3 6. X 2 kurang 1 kan 1, berarti hanya X saja. Kemudian turunan dari 4X 4. Ini tidak usah karena dia 0 turunannya. Jadi dapat kita peroleh f aksen X nya 6X dikurang 4. Kemudian diketahui jika f aksen X itu hasilnya sama dengan 4. Bagaimana caranya? Saya bahas di sini. Maka kalian tuliskan, kan tadi begini ya, f aksen X sama dengan 6x dikurang 4. Diketahui f aksen X nya itu sama dengan 4, berarti kalian tulis di sini, karena f aksen X itu sama dengan 4. Harusnya tidak pakai kurung ya, kenapa saya kasih kurung? Tuh, tidak usah pakai kurung. F aksen X nya tuh sama dengan 4, maka di sini di bawahnya kita tulis 4 sama dengan 6x dikurang 4. Dikurang 4, ini awalnya dikurang 4 gini kan. Kemudian ini kan tidak ada variabelnya. Yang ini bisa kita pindahkan ke sini. Berarti di sini 4 negatif awalnya. Jadi positif. 6x. Maka di sini 4 tambah 4 adalah 8 sama dengan 6x. Maka x sama dengan sebelahnya yang ditanyakan itu di atas letaknya. Ini kan yang ditanyakan nih, saya ulang ya. Ini kan yang ditanyakan. Sebelahnya itu jadi posisi yang di atas, yaitu 8 per 6. Maka X sama dengan 4 per 3. Ini jawabannya. Sudah paham nomor 8? Kalau belum paham, silahkan kalian ulang kembali video saya. Nah, untuk soal nomor 11 itu menjadi soal nomor 9. Ya, mohon maaf apabila di situ nomornya teracak di materi kemarin, saya minta maaf sekali. Jadi di sini ini soal nomor 11 ya, saya tulis 9.
Nih, soal ke-11. Seharusnya itu 9. Ya. Jadi di sini diketahui fx sama dengan 5x kuadrat ditambah 3x ditambah 7. Ya, kemudian tidak usah dipakein kurung ya. Saya terbiasa pakai kurung seperti ini. Seharusnya tidak usah. Kemudian yang ditanyakan nilai dari f aksen x. X-nya itu negatif 2. Bagaimana cara mengerjakannya? Jadi dari soal di atas kita turunkan dulu. Cari dulu turunan dari fx sama dengan 5x kuadrat ditambah 3x ditambah 7. F aksen x-nya 2 kali 5 10x. Ya kan? Karena 2 kurang 1 itu 1. Tapi satunya tidak ditulis di pangkat. Ditambah turunan dari 3x hanya 3. Turunannya sudah dapat. Tulis. Maka untuk f aksen negatif 2 adalah, kalian masukkan di sini. F aksen negatif 2 sama dengan ini, masukkan 10 dikali negatif 2 tambah 3. F aksen negatif 2 sama dengan 10 dikali negatif 2, negatif 20 tambah 3. Maka F aksen negatif 2 itu sama dengan negatif 17. Saya akan ulangi, saya record ulang. Ini mulai dari nomor 1 sampai nomor 4. Nomor 5 lanjut di sini. 6, 7. Kemudian di sini ada nomor 8. Lanjutan nomor 7 dari atas. Kemudian nomor 8. Di nomor 9. Terima kasih telah menonton. Selamat mengerjakan soal yang tersedia hari ini. Assalamualaikum.